Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Yang kami banggakan seluruh siswa-siswi kelas 10. Marilah kita senantiasa memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita mampu melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita melantunkan sholawat dan tidak lupa berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan sunnah-sunnah beliau. Kita senantiasa di akhirat khususnya mendapatkan syafaatul utma dan diakui sebagai umatnya sehingga bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Definisi atau pengertian bank. Bank berasal dari bahasa Prancis dari kata banque dan bahasa Itali dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu tempat yang aman untuk menitipkan uang dan penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Sejarah berdirinya bank syariah. Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendirian bank syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam Indonesia. Namun demikian, realisasi untuk pendirian bank syariat pertama kali terjadi pada tahun 1991 sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Pada tahun 1991 berdirilah bank syariat pertama kali dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah perjanjian yang dilandaskan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan dalam bentuk kegiatan usaha atau transaksi lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Kegiatan usaha atau transaksi lain tersebut antara lain adalah mudharabah atau pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Selanjutnya musyarakah atau pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal. Bisa juga dengan murabahah atau prinsip jual beli barang untuk memperoleh keuntungan. Bisa juga dengan ijarah atau disebut juga pembiayaan barang modal dengan sewa murni. Dan yang terakhir adalah ijarah wa iqtina.
yaitu pemindahan hak milik barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain. Kegiatan dan usaha bank syariah. Kegiatan dan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Namun, terdapat perbedaan yang prinsipil antara keduanya, yaitu transaksi yang mengandung riba pada bank konvensional diupayakan untuk ditiadakan dalam bank syariah. Adapun tiga kegiatan utama bank syariah adalah: 1. Penghimpunan dana. Prinsip penghimpunan dana pada bank syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional terdiri dari dua macam, yaitu A. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya. Wadiah ini terdiri dari dua macam, yaitu wadiah yad domanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad domanah yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Sedangkan wadiah yad amanah yaitu pihak yang menerima titipan tersebut tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dititipkan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambilnya kembali. Dan prinsip wadiah yang lazim dipergunakan oleh bank syariah adalah wadiah yad domanah, yaitu kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro dan tabungan. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana atau sohibul mal dan pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha atau mudharib. Mudharabah terbagi menjadi tiga macam, yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu sistem mudharabah yang memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk menjalankan usahanya tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. 2. Mudharabah muqayyadah, yaitu sistem mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha apapun yang dijalankan, tempat pemasok maupun target konsumennya. 3. Mudharabah musyarakah, yaitu sistem mudharabah di mana pihak pengelola dana menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Kegiatan dan usaha bank syariah yang kedua adalah penyaluran dana. Berbeda dengan bank konvensional yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, maka bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk sebagai berikut, yaitu A. Jual beli. Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh bank syariah terdapat tiga skema, yaitu skema murabahah. Contoh, dalam jual beli sebidang tanah, bank syariah akan menyampaikan harga perolehan. Misalnya 100 juta rupiah kepada nasabah. Kemudian bank dan nasabah menyepakati bahwa harga jual tanah itu adalah 105 juta rupiah. Sehingga disepakati bahwa bank mengambil keuntungan sebesar 5 juta rupiah secara terbuka kepada nasabah. Skema yang kedua adalah skema salam. Contoh,
Dalam jual beli sebuah unit rumah di kompleks perumahan, seorang pembeli akan membayar lunas terlebih dahulu harga yang disepakati. Misalnya 250 juta rupiah, baru kemudian setelah pembayaran dilakukan, satu unit rumah tersebut akan diserahkan oleh pihak bank kepada nasabah. 3. Dengan skema istisna. Contoh, nasabah mempercayakan pengadaan satu set perangkat komputer jaringan dengan spesifikasi dan harga yang disepakati kepada produsen atau provider yang dalam hal ini merupakan rekanan dari pihak bank syariah. Selanjutnya, bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan bank syariah adalah berupa investasi. Investasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan dua skema, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dan musyarakah sudah kita bahas pada menit yang lalu. Kemudian penyaluran dana yang dilakukan bank syariah diantaranya adalah dengan cara sewa menyewa. Dalam melakukan kegiatan sewa menyewa ini, bank syariah pun memiliki dua skema, yaitu ijarah dan ijarah mumtahiyah bitamlik. Ijarah yaitu transaksi perpindahan hak pakai atau manfaat suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan cara membayar sewa ataupun tanpa melalui merubah status kepemilikan. Sedangkan ijarah muntahiyat amlik yaitu adalah merupakan kombinasi antara sewa menyewa, jual beli dan hibah, di mana pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir periode. Kegiatan dan usaha bank syariah yang ketiga adalah jasa pelayanan. Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan pada akad sebagai berikut, yaitu wakalah. Wakalah adalah serah terima dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Dalam hal melaksanakan perwakilan ini, seseorang tidak bisa mewakilkan lagi amanah tersebut kepada orang lain. Yang kedua adalah hawalah, yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya. Yang keempat adalah kafalah, yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, di mana pihak pertama bertanggung jawab kembali atas pembayaran suatu barang yang menjadi hak pihak kedua. Yang keempat adalah rohn, yaitu menahan aset atau harta nasabah sebagai agunan atau jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. Dalam perekonomian konvensional, rohn disebut juga sebagai dengan gadai. Hikmah dan manfaat bank syariah, yaitu diantaranya adalah dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah. Penabung adalah mitra bagi bank syariah. Dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Dana ditujukan untuk kemaslahatan umat. Manfaat yang lainnya diantaranya sudah barang tentu adalah terhindar dari perbuatan riba. Kemudian keuntungan diperhitungkan berdasarkan bagi hasil. Sedangkan sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan. Kemudian memberikan saldo tabungan yang rendah. Demikian
pembahasan kali ini semoga memberikan barokah manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.